Hai, yang namanya beli produk, hasilnya nggak selalu sesuai dengan klaim atau review orang. Kadang lebih bagus, kadang malah lebih jelek. Oleh karena itu, di video ini gue bakal full face makeup yang nggak sesuai ekspektasi. Entah itu konotasinya negatif atau positif. Ntar gue jelasin. Let's get to the video. Yang nggak ada produk sesuai judul gue skip aja, color corrector dan concealer spot conceal. Kita lompat ke foundation. Foundation punya Pixi. Jujur, gue bingung sama dia. Pernah gue coba di video yang ini dan sampai sekarang pun hasilnya, let's just say nggak sesuai yang diharapkan. Nggak tahu ya dia mesti di shake atau enggak sebelum pakai, karena nggak ada instruksi kayak foundationnya punya Implora. Cuma hasilnya tetap sama sih. Teksturnya cukup cair, nggak yang super kental gitu. Cukup mudah diratakan, tapi menurut gue mesti lumayan cepat di blend. Soalnya kalau udah ngeset dan lo coba blend lagi, kadang malah suka keangkat. Matte finish ya dia, di spot yang kering cukup kelihatan tekstur. Kalau coverage, medium dan bisa dibuat gitu kalau pengen lebih tinggi. Soal oil control atau ketahanan, lumayan lah, tapi nggak istimewa banget. The problem is, gue nggak bisa bikin dia bener-bener nempel di dahi. Gue nggak ngerti kenapa. Udah ganti skincare, pakai dan nggak pakai primer, di shake atau nggak sebelum pakai. Pokoknya, kayak di bagian tengah jidat tuh bolong-bolong, nempelnya di deket alis atau udah mau ke hidung. Terus kayak bentuk pulau di tengah jidat, kelihatan kok di video. So, gue nggak berharap foundation 20 ribuan bagus banget, tapi nggak kayak gini hasilnya. Di gue nggak cocok, sorry. Next, concealer tinggi ramping punya Stacy. Nggak punya ekspektasi sama dia, sama-sama makeup murah 20 ribuan. Tapi yang bikin kaget adalah baunya. Gue nggak tahu apakah punya gue doang atau yang lain juga. Tapi somehow baunya kayak bleaching rambut. Buat formula dan hasilnya sendiri cukup bagus buat concealer seharga dia. Medium to full coverage, nggak super creamy wujudnya. Pas di blend juga nggak ada masalah. Gue pakai buat under eye aja karena keterangan kalau buat spot conceal. Jadi nggak sesuai ekspektasi in a bad way soal baunya, tapi hasilnya nggak sekurang yang gue kira. Sosok lah. Gue nggak berpikir dia jelek, tapi emang lebih suka powder blush dibanding krim. Jadi kayak, ya elah, emang sebagus apa sih blush bentuk krim? Cuma punya si Wardah ini bagus loh, pantesan viral. Yang gue notice formulanya krim ada feel powdery. Di blend pakai jari pun bisa, tapi ini pakai puff biar lebih cepet. Easy to blend, nggak ngangkat complexion bawahnya juga. Dia bisa di layer, jadi kalau kurang tambahin aja sampai pigmentasi yang dimau. Bisa dipakai pas bare face by the way, I like it. Buat alis, gue pilih si brow wax dari Pink Flash. Bentuknya kayak versi stick dari yang di wadah gitu. Brushnya mirip sikat gigi, tapi lebih kecil. Nggak sesuai ekspektasi in a way. Pakai dia selalu ada rambut alis gue yang rontok. Apakah gue salah pakai? I don't know. Beneran kan ditarik dari luar ke dalam biar kena semua lainnya, biar jegrak tahan lama rapinya juga. Iya, alis gue tebal, tapi yang nggak mau tiap pakai rontok mulu. Kerja merapikannya sendiri bagus, cukup smooth gitu hasilnya. Kalau ketahanan ngangkat alisnya, buat daily look masih memadai. Gue pribadi lebih suka bentuk brow gel gitu dibanding wax stick gini. Step loose powder dan contour nggak ada yang sesuai judul, jadi biar cepet kita skip lagi dan beralih ke liquid eyeshadow. Yes, liquid eyeshadow. Pernah gue bikin review di Shorts. Namanya Lid Pigment dari brand All Glows. Nggak sesuai ekspektasi yang sama kayak cream blush. Gue lebih suka eyeshadow powder. Hanya aja, kalau lo pengen yang cepet no ribet blend pakai jari doang, produk ini pantas dipertimbangkan. Nggak perlu dikasih concealer sebagai base dulu juga. Tapi pastiin kering dan bersih kelopak matanya. Ini gue pakai shade Sunrise. Satin finish gitu. Kayak gue bilang, bisa langsung di blend pakai jari. Super easy, super praktis. 5 menit pun pakai ginian juga udah beres. Kalau kurang, tinggal tambahin. Bisa di-build kok dia. Ini gue pakai brush buat blend ke bawah, biar lebih rapian dikit. Next, biar lebih berdimensi, gue pakai shade Reset. Yang ini finishnya matte. Ngesetnya agak cepet, jadi tahulah ya mesti gimana. Tapi kayak yang si satin, ngeblendnya gampang kok. Saling tipa di atas shade lain juga cakep hasilnya. Gue nggak nyangka bakal cukup enjoy produk liquid eyeshadow gini. Cakep banget sih Gogotels. Lo dikasih stiker gitu setiap beli produk ini. Isinya ada eyeshadow, blush, sama highlighter. Sebenarnya yang nggak mencapai ekspektasi gue adalah satu shade spesifik ini. Lo lihat kan? Pink. Gue kira bakal seterang kayak di pen, tapi ternyata enggak. Gue pakai di atas base lid pigments pun, warnanya kurang nyala. Apalagi di atas base concealer doang. Literally pucat banget. Kalian bisa cek di video YouTube yang ini. Sayang banget padahal warna-warna lain cukup true to the pens. Apalagi kalau dibandingin sama shimmernya. Wah, sparkly cakep khas si beauty, as always. Tipe shimmer yang base-nya hampir transparan.
tapi berkilau banget kalau kena cahaya. Gue pengen pakai lid pigments lagi buat eyeliner, pakai shade amber. By the way, si lid pigment ini tahan lama, gue usek-usek pun smudge proof. Jadi, easy to use sekaligus awet di kelopak mata. Ini dijadiin eyeliner cakep deh warnanya, beneran coklat gitu. Gue punya eyeliner coklat pink flash, tapi dia warnanya terlalu gelap. Nemu alternatif deh, beneran melampaui ekspektasi gue si lid pigments ini in a great way. I get that ini eyeliner putih murah, tapi hasil si Dazzle Me nggak seputih yang gue kira. Si tip brush eyelinernya juga mudah kering. Mungkin itu kenapa warna putihnya nggak pigmented. Dia lebih muncul kalau brushnya dimiringin, jadi yang kena sisi brush. I mean kalau perlu putih pucat gitu, ini udah cukup. Tapi gue pengen lebih pekat. Terus yang nyebelin, kalau ditimpa lagi malah suka keangkat. Kalian bisa lihat yang deket hidung kayak bolong tengahnya. Kalau lo udah nonton beberapa video gue, pasti tahu gue nggak suka sama maskara pink flash hitam ini. Ringan? Yes. Nggak clumpy? Yes. Lentik? Dikit banget dan nggak lama turun lagi. Bulu mata gue lurus dan lesu, jadi perlu maskara lebih ngangkat dibanding ini. Almost kayak terlalu natural, I don't know, nggak bekerja dengan baik di gue. Masa gue pakai buat bulu mata bawah doang? Ngapain? So, big no for me. Ini gue udah tambah bulu mata palsu atas bawah sama manik-manik, sama powder blush juga. Kembali ke palette Gogotels, gue mau pakai highlighternya. Dia bukan tipe highlighter natural ya, bukan yang efek basah. Bentuknya glittery yang kecil-kecil, cocoknya buat yang emang pengen kelihatan kilaunya. At least nggak streaky kayak metal. Suka atau enggak, balik lagi ke preferensi. Kalau enggak, tergantung mau kemana. Setting spray Marshmallow ini cukup bagus loh buat harganya. Di bawah 30.000 tapi isinya 100 ml. Hasilnya matte yang nyaman dan bikin makeup di muka cukup tahan lama. Oil control lumayan lah, nggak sampai bikin kering juga. Tapi nih, semprotannya sayang banget. Kalau halus dan nyebar, bakal jadi favorit gue. Dia tuh kayaknya lubang semprotannya kegedean. Jadi pas dipencet, airnya deras dan gede-gede partikelnya. Kayak disemprot selang yang ditutup jari sedikit. Formula oke. Tapi gue nggak nyangka ada setting spray yang semprotannya lebih nggak bagus dari Studio Tropic yang gede. Disclaimer, ini nggak jelek. Cuma karena emang lagi rame lip balm di Klik, gue kira formulanya mirip si Something. Si Sania ini lebih padat, hampir kayak lip balm bentuk lipstick. Masih cukup lembab dan glossy. Cuma nggak semengilap Something atau Madame G. Murah dia, 20 ribuan. Pigmented banget by the way buat produk sejenisnya. And here's the final look. Menurut lo gimana? I mean, sekilas kalau dilihat nggak ada yang salah sama makeup gue, apalagi di kamera begini. Cuma kalau gue angkat poni, kelihatanlah spot terang di tengah dahi kayak pulau tengah laut itu. Mari kita bahas rekap per produk tapi singkat aja, apakah nggak sesuai ekspektasi in a good or a bad way. Foundation Pixie, bad, nggak cocok di gue, nggak bisa nempel banget di dahi. So, no. Concealer Stacy, secara formula ternyata cukup kepake, tapi baunya kurang enak. Brow Wax Pink Flash, gue nggak sangka bikin bulu-bulu alis beberapa rontok. I mean berfungsi nahan, cuma poin tadi aja. Cream Blush Wardah, cakep ternyata. Bikin gue pengen nyoba lebih banyak cream blush, soalnya dia bakal bantu powder blush nanti lebih tahan lama. Lid Pigment dari All Glows, kepake banget serius. Jadi eyeshadow bisa, jadi eyeliner bisa, bahkan kayak ala-ala face paint juga bisa. Gue pakai di look Halloween yang ini di hidung, philtrum, sama bibir atas. A good product. Palette eyeshadow dan blush Gogotels. Si pink ini aja sih yang agak mengecewakan. Pas dipakai terlalu terang dan somehow ashy. Yang lain oke. Highlighter udah dijelasin. Kalau si blush agak powdery emang. Cuma pigment buildable oke. Eyeliner putih Dazzle Me. Warna putihnya kurang pekat dan kalau ditimpa lagi malah agak keangkat. Not a fan. Maskara hitam pink flash. Enggak, makasih. Enggak bisa bikin ngangkat dan lentikin. Buat daily look pun di gue kurang. Setting spray Marshmallow. Ternyata formula dan hasilnya cukup bagus, tapi ternyata spraynya kegedean. Semoga diperbaiki deh sama brandnya. Lip balm Sanie, teksturnya lebih padat dan balmy dari yang gue bayangkan kalau dibandingin sama Something dan Madame G. Pigmented, kalau kelembapan cukup aja. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.